Aku bawa seluruh keluargaku tunduk di kaki Tuhan. Bersujud menyembah dan berkata, Lord, as for me and my house, aku dan keluargaku, bukan melayani Tuhan saja, aku dan keluargaku akan sama-sama memuliakan Tuhan di dalam kondisi begini sampai Tuhan menolong kami. Jikalau Tuhan tidak menolong kami, aku tetap akan taat pada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dan setan tidak dapat yang dia inginkan dalam hidupmu. Belalang pelompat itu langsung berkata, ini no business ini. Nggak ada keuntungan sama keluarga ini. Dia akan pergi meninggalkanmu. Minta divine koneksi. Saya nggak ngomong soal aplikasi ya. Saya ngomong soal doa. Yang dicampur antara otoritas dan pengetahuan. Sekarang kita tahu bahwa yang kita hadapi adalah belalang pindahan. Mohon sama Kristus, minta sama Tuhan. Saya suka berbicara bahasa lidah. Kalau saya berdoa bahasa roh itu saya bisa doakan untuk masa depan yang saya nggak tahu. Tapi saya juga harus berdoa dengan akal budi supaya saya ngerti ekspektasi. Supaya nanti setelah saya sembahyang, nanti saya ke dunia kerja saya di marketplace contohnya atau dalam pelayanan, mata saya terbuka seperti mata elang menunggu customer yang saya doakan yang akan datang, menunggu supplier lain yang akan bisa membawa barang yang saya butuhkan. Saya akan sangat aware, mata saya akan waspada seperti menara doa. Kalau saya doa dengan akal budi, saya akan nanti ke tempat kerja dengan ekspektasi. Nggak terjadi saya nggak kecewa, karena doa itu menopang orang yang mendoakan. Sebelum dia mengubah segala sesuatu, dia mengubah orang yang berdoa dulu. Dia jadi kuat dan tabah dan nggak gampang kecewa. Jadi panjang sabar padahal orangnya nggak begitu sebelumnya. Tetapi kalau saya doa dengan akal budi, saya bisa ke tempat kerja saya dengan ekspektasi. Jadi nanti kalau ada Tuhan memang kirimkan, tidak terjadi yang namanya missed opportunity atau kesempatan yang terlewatkan. Saya jadi peka gitu loh. Karena saya berdoa untuk sesuatu yang spesifik. Nanti waktu saya jalan sehari-hari, udah urusan setiap hari yang saya lakukan. Waktu saya jalan ke sana sini, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, ketemu orang ini, ketemu orang itu. Hati saya tuh tahu apa yang saya doakan. Jangan berdoa kalau gak yakin doanya dijawab. Kalau kita berdoa harus yakin akan doa kita. Kalau saya setelah berdoa, amin itu udah amin. Amin saya itu berarti mulai mencari. Siapa yang minta akan mencari. Mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah kamu akan mendapat. Jangan berhenti diminta. Langsung cari. Ketika saya amin satu doa saya. Amin saya itu artinya mulai mencari. Tidak dengan kekuatan saya tentunya, tapi saya akan sensitif dan peka. Jangan-jangan ini jawaban doa. Saya akan membeda-bedakan roh dan menimbang-nimbang dalam spirit saya. Senang saya berdoa dengan akal budi, tapi kalau berdoa dengan akal budi doang, lama-lama rencana Tuhan dangkal. Hanya perkara-perkara yang saya tahu dan saya harapkan akan hanya sesuai dengan ekspektasi saya. Nggak akan seberapa kalau saya berdoa di dalam bahasa roh, melatih roh saya untuk sembahyang. Mendoakan perkara-perkara yang saya tidak tahu, bahkan dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Nanti yang terjadi, babak kedua, mil ke-1 sesuai dengan ekspektasi. Mil keduanya, orang yang berdoa dalam roh juga, bukan hanya akal budi. Semua, apa yang mata kita tidak pernah lihat, yang telinga kita tidak pernah dengar, apa yang belum pernah muncul dalam pikiran kita, belum berani kita doakan, bahkan kita tidak tahu bagaimana mendoakan itu akan diberikan kepadamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Paham ya sekarang? Bedanya doa dengan akal budi dan doa dengan roh. Bagi seorang pengusaha atau bagi seorang profesional di tempat kerja. When you pray, waktu kita berdoa dengan akal budi, kita dilengkapi dengan ekspektasi. Sesuai aplikasi bro, gitu. Tapi kalau kita berdoa dengan roh kita, beyond our expectation. Yang mata kita belum pernah lihat, yang telinga kita belum dengar. Amin Bapak Ibu Saudara. Praktekkan itu. Lawan dengan iman teguh. Jangan kita bengong melulu kalau kita menghadapi suatu tantangan. You have the resources. You have the supernatural resources. Being Christians means menjadi orang Kristen itu artinya kita punya sumber daya rohani. Artinya kita punya sumber daya supra alami. Jangan jadi orang Kristen kalau kita nggak tahu punya itu. Jangan jadi kulkas kalau nggak tahu. Kita punya pendingin alami yang sudah dibentuk begitu oleh perusahaan yang menghasilkan kita. Lahir baru itu sudah datang dengan DNA. Oh, semua sumber daya yang kubutuhkan hari ini
untuk hidup berkemenangan, apalagi untuk hidup kudus, sudah ada di sini seperti 5 roti 2 ikan. Semua sudah ada di dalam diriku, dalam hubunganku dengan Kristus setiap saat. Use it. Ini waktunya pengusaha dan para profesional di marketplace harus mengalami kebangunan rohani. Karena sekarang kebangunan rohani harus dipaksakan, mau gak mau kan? Makanya itu dikatakan di ayat 5. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ayat 5 begitu. Bangunlah itu panggilan untuk membangun kerohanian dan menggunakan sumber daya kita semua. Yang kita peroleh dari Kristus secara rohani di alam sorga. Efesus pasal pertama. Tapi saya belum selesai dengan belalang. Belalangnya baru 2/4, baru setengah. Yang pertama tadi belalang pengerip, kedua belalang pindahan. Bukan hanya kita berdoa sama Tuhan, kasih alternatif Tuhan. Tuhan yang ciptakan jantung loh. Jantung kita itu arterinya ada banyak. Arteri utama juga ada berapa? I believe Tuhan punya jalan tikus. Untuk kita semua. Ada jalan keluar, kadang-kadang jalan keluar itu jalan tikus. Seperti Daud ketika kejar Amalek. Yang culik semua istri, anak-anak Daud dan orang-orangnya. Siapa sangka jalan tikus Tuhan hari itu adalah seorang Mesir yang sedang membutuhkan air. Do not undermine. Don't put God in a box. Box doesn't exist in the kingdom of God. Kotak tidak ada di dalam kerajaan Allah. Yang ada hanyalah tahta kasih karunia. Dengan tahta kasih karunia, apapun mungkin, tidak ada yang mustahil. Oh haleluya, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Pindahan itu imbasan ya. Lalu ada lagi. Belalang apa lagi yang berikutnya? Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Nah ini yang harus kita waspadai, belalang pelompat. Hopping. Ini bukan hopping ya. Bukan sahabat baik. Hopping. H-O-P-P-I-N-G. Hop. Hopping. Hopping itu belalang pelompat. Kalau hoppingnya kita ya cuman segini. Tapi belalang bisa lompat tinggi loh. Belalang itu kalau lompat tinggi, dia bisa hop langsung ke sana. Inilah 7 roh yang lebih jahat. Bermula pandemi atau krisis ekonomi atau permasalahan dalam karir dan pekerjaan seseorang. Berakhir kekerasan dalam rumah tangga. You must watch out this one. This is more serious than economy. This is family. Inilah maksud setan dan nafsunya. Yang dia ingin hancurkan bukanlah ekonomimu, familymu. Dan lebih dari itu tahu nggak yang dia ingin hancurkan apa? Mesbahmu dengan Tuhan. Your worship. Yang sebenarnya dia ingin hancurkan itu kerohanian. Lewat keuangan. Lewat apapun juga, kesehatan, whatever. Setan itu punya banyak produk kok. Kan Yesus sudah peringatkan. Lebarlah jalan menuju maut. Yesus produknya cuma satu, kasih karunia. Yang kita peroleh dengan cuma-cuma lanjut dalam ketaatan. Setan punya banyak produknya. Karena memang setan murahan. Dia akan lakukan apa saja untuk membinasakan Anda. Dia gak kepingin mencuri. Setan itu bukan maling ayam. Dia yang ngajari maling ayam untuk mulainya begitu. Nanti pelan-pelan naik kelas. Setan tahulah orang itu punya kelasnya sendiri. Ada yang kelas teri, ada yang kelas kakap. Kelas teri ya dikasih sama dia. Umpan yang kelas teri ya dikasih umpan teri. Kelas kakap ya dikasih umpan kakap. Setan itu menyesuaikan. Karena dia itu pelin-pelan. Karena dia itu malaikat terang yang pura-pura. Dia itu bunglon sejati. Dia bicara bahasa setiap orang di sini. Bahasa kedagingan maksud saya. Dialah belalang pelompat. Dia bisa jadi apa saja sesuai dengan personalitimu dan kepribadianmu. Yang dia inginkan sebenarnya adalah dosamu. Hati-hati dengan belalang pelompat. Ini gak ada hubungannya dengan belalang pertama. Gak ada hubungannya. Berapa banyak orang hari-hari ini pukuli anaknya. Apa hubungannya dengan corona? Jangan-jangan itu lompatan. Kalau Anda sampai mengalami lompatan-lompatan seperti ini. Berdiri teguh. Berbicara jelas. Hardik dengan tegasan berkata, I wanna stop doing this. Setan kau pergi, sekarang aku mengerti. Hari ini dibiskon kau dilucuti. Sekarang saya ngerti maksudmu. Saya paham nafsumu. Yang kau inginkan dalam meruntuhkan keluarga kami. Justru
Kami sekarang dalam kekurangan dan permasalahan. Enggak apa-apa. Malah justru karena saya tahu sekarang nafsumu seperti apa. Aku bawa seluruh keluargaku tunduk di kaki Tuhan. Bersujud menyembah dan berkata, Lord, as for me and my house, aku dan keluargaku, bukan melayani Tuhan saja, aku dan keluargaku akan sama-sama memuliakan Tuhan di dalam kondisi begini sampai Tuhan menolong kami. Jikalau Tuhan tidak menolong kami, aku tetap akan taat pada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dan setan tidak dapat yang dia inginkan dalam hidupmu. Belalang pelompat itu langsung berkata, ini no business ini. Nggak ada keuntungan sama keluarga ini. Dia akan pergi meninggalkanmu. Sehingga masalah Anda tidak komplikasi. Kembali ke masalah utama. Lebih gampang untuk ditanggulangi. Kebanyakan kita hari ini masuk dalam jebakan setan. Komplikasi yang tidak perlu. Itu semua ulah belalang pelompat. Hopping locust. Ada juga yang jatuh dalam perselingkuhan amoralitas. Ada yang kembali ngerokok. Ada yang meninggalkan Tuhan. Dapat sudah yang setan mau. He doesn't want your money. He doesn't want your business. Setan itu gak ingin bisnis Anda. Kalau perlu, kalau Anda bisa meninggalkan Tuhan karena keuangan, dia kasih Anda pesugihan. Dia akan menyesuaikan apa yang Anda mau. Asal Anda memberikan satu yang dia inginkan. Dia ingin lompat masuk di hidupmu dan membinasakanmu. Dan kalau Anda tahu apa yang dia mau, Anda tidak berikan itu. Itu baru namanya peperangan rohani sebenarnya. Dan saya yakin itu akan menjadi permulaan kemenanganmu. Dan setan tidak akan semakin kuat kalau Anda tidak beri dia makan. Makanannya adalah dosa, ketidaktaatan. Makanya itu di Yakobus 4 ayat 7 bunyinya begini kan. Tunduklah kepada Allah. Tunduk dulu. Lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Kata dia akan lari daripadamu itu artinya he will keep running from you. Bapak ibu saudara, hati-hati dengan belalang pelompat. Anda perlu melihat bahwa itu ada campur tangan setan di dalamnya. Orang stres itu komplikasinya banyak. Kalau sekarang Anda tahu bahwa itu setan ujungnya, stres jadikan airport Anda untuk terbang ke Tuhan. Jangan justru kasih apa yang setan mau. Tapi carilah kehendak Allah terlebih dahulu. Serta kebenarannya. Niscaya segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Lalu terakhir, belalang pelahap. Consuming locust. Atau belalang, ini total destruction. Belalang penghancur itulah pelahap. Hancur total. Nah ini yang setan mau. Jangan sampai itu terjadi ya. Ayat 5 kita lanjutkan dulu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya. Berhenti sebentar di sana. Ini bukan tentara manusia menyerang negeriku suatu bangsa. Kejadian beneran di zaman Yoel. Itu hewan sungguhan namanya belalang-belalang. Terdiri dari 4 jenis tadi. Belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Yang saya beritahukan tadi saya sudah jelaskan makna rohaninya. Jadi telah bangkit menyerang negeriku suatu bangsa yang giginya tajam-tajam. Belalang ini belalang penghancur. Lanjut ayat yang ke-8. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung. Karena mempelai kekasih masa mudanya. Ayat yang ke-8. Ini Nabi sangat realistis sekali. Saya suka sekali Alkitab itu gak tutup-tutupi. Dia berkata seperti ini. Si Yoel ini. Kamu meratap dulu. Bagus ya. Dia gak iming-imingi orang. Ayo ikut Yesus supaya kaya. Kamu ikut Yesus pasti sembuh. Kamu ikut Yesus. Apapun yang kamu minta pasti dikasih dan dikabulkan. Enggak. Dia bagus sekali. Dia berkata, merataplah seperti anak dara berlilitkan kain kabung. Karena mempelai kekasih masa mudanya. Disuruh meratap, tapi meratap dengan benar. Disuruh meratap karena mempelai. Atau dengan kata lain, disuruh meratap sebagai mempelai. Jangan nangis doang. Jangan sia-siakan air mata. Kalau memang harus nangis, menangislah sambil menabur benih. Sambil mencucurkan air mata, tetaplah maju. Pasti nanti menuai
sampai berkas-berkasnya dan menuai dengan sorak-sorai. Merataplah seperti anak dara, berlilitkan kain kabung. Yoel tidak memberikan harapan palsu. Alkitab tidak pernah PHP. Dia tidak pernah berkata begini loh kepada orang yang takut suntik. Enggak sakit kok, enggak sakit kok. Semua orang kan bahasanya sama. Enggak sakit kok, cuman seperti dicubit atau digigit semut. Enggak sakit kok. Tapi anehnya dengan hiburan seperti itu, orang-orang yang fobia dengan jarum suntikan tetap tidak menolong kan. Tetap gitu ya. Gitu saya pernah lihat ada orang gede ketakutan suntik. Itu ada juga yang nunjukkan saya di IG atau Instagram. Lucu sih, tapi nggak lucu bagi orang itu. Lalu kenapa semua suster, semua keluarga, anggota keluarga yang peduli ketika salah satu anggota keluarganya atau salah satu pasien itu ketakutan suntik, kita selalu bujuknya dengan cara yang sama. Meskipun tidak pernah berhasil sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang selama-lamanya. Nggak sakit kok, orang itu tetap sakit. Mendingan gini, coba sekali-kali ngomong seperti Yoel, bakal sakit. Tapi sebentar saja. Bakal sakit, merataplah sebentar saja, tapi kalau kamu tidak disuntik, nanti lebih sakit lagi kalau kena penyakit. Waduh, dulu waktu anak saya masih kecil, susah banget. Ternyata anak saya itu punya gen kuat-kuat. Jadi kalau kecil gitu, kalau mau disuruh suntik, imunisasi, vaksinasi, zaman waktu baby masih oke. Waktu dia mulai gede, susah sekali. Pernah sekali sampai capeknya saya sungkan sama dokternya. Untungnya dokternya kenal. Jadi bisa sabar sama keluarganya Pastor Philip gitulah. Saya ajak anak saya keluar, pasien lain saya suruh masuk. Saya beritahu, dok biar masuk dulu aja pasien lain, nanti saya ngantri lagi. Saya ngomong sama anak saya begini, ini bakal sakit. Soalnya saya pakai cara yang sama gak mempan. Gak sakit kok. Dia gak percaya. Jadi saya bilang sama dia, merataplah. Tapi lalu saya jelaskan hepatitis B itu apa. Anak saya lihat, dalam bahasa anak kecil. Bahasa before 30 mentoring Eagle Kids. Tapi saya takut-takuti, saya beritahu kalau kamu sampai kena polio itu seperti apa. Kamu suka main basket kan? Polio itu begini, saya tunjukkan fotonya. Saya tunjukkan begini. Merataplah, tapi sebentar saja. Ini sakit yang perlu. Tapi papa kasih kepastian. Sakitmu akan aku barengi. Kamu tidak sendirian. I love the Bible. The Bible doesn't eliminate pain. Faith doesn't eliminate suffering. Saya tidak mengadakan biskon ini, semua keluar dari sini. Semua mengalami mujizat. Masih ada perjuangan mungkin beberapa orang. Meskipun tidak saya sangkali, ada beberapa yang akan langsung mengalami mujizat sejak malam ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi jaga-jaga jikalau Anda belum mengalami itu, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung. Saya ajari di gereja ya. Pesan pengembalaan gimana meratap sebagai mempelai. Tadi sudah diajari gimana berdoa sembahyang dengan akal budi. Jangan cuma menangis saja lalu blaming, salah-salahkan. Memang betul ada belalang. Ada yang ditengking langsung hilang. Ada yang harus puasa. Ada yang ngundang belalang. Memang betul. Tidak semua belalang itu datang sendirinya. Ada yang di welcome karena dosa kita, karena kita buka celah. Karena kita spekulasi. Karena kita melanggar firman Allah. Dan karena kita melakukan sesuatu dalam remang dan kegelapan. Tapi buat apa kita menangis? Sebagai tawanan. Akan membuatmu lebih lama ditawan. Karena orang yang menawanmu senang kalau melihat air mata Anda. Kalau Anda menangis karena Anda adalah tawanannya. Dia tambah senang, tambah membuat belenggumu kuat. Kalau Anda memang harus menangis, menangislah sebagai mempelai. Di penjara gitu, beritahu pada orang-orang dan penjahat-penjahat yang menawanmu itu. Bukan manusia tentunya. Kondisi keadaan, apapun juga kutuk yang sedang menghampirimu. Katakan gini, aku salah sama Tuhan. Tapi aku bertobat hari ini. Dengan nangis berkata, suamiku akan jemput aku. Kamu tunggu aja, you just wait and see. Buat mereka bergetar. Because they know who your husband is. Mereka tahu siapa pembelamu. My Redeemer lives, penebusku hidup. Kalau saya adalah istri orang, ditawan. Dan suami saya maha kuasa. Saya tidak akan ngawur, tapi saya akan berani beritahu sama mereka dengan menangis. Kamu tunggu nanti, suamiku pasti jemput aku. You just wait and see. Membuat mereka agak sungkan pegang saya. Menangislah sebagai mempelai.
yang menabur dengan mencucurkan air mata, bukan sembarang air mata, apalagi air mata buaya, akan menuai dengan sorak-sorai. Perhatikan how you cry in your problem. Cry for solution. Menangislah untuk solusi, bukan menangis sekedar meratapi. Meratapilah karena mempelai. Meratapilah sebagai mempelai. Oh haleluya, Anda diberkati Tuhan? Oh kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Lanjut lagi ya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap. Hah? Ini meratap karena ini. Ulang. Jadi kan merataplah seperti anak darah yang berlilitkan dengan kabung. Karena mempelai kekasih masa mudanya kan. Sekarang korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Kayak ekonomi beberapa orang. Tapi saya ajak Anda untuk melihat lebih jeli, ternyata bukan ekonomi yang diserang setan. Lanjutkan dulu aja ayat 11. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Income seseorang. Pohon anggur sudah kering. Dan pohon ara sudah meranah. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Kalau kita baca ini semuanya, kondisi mengenaskan. Ini kering, ini musnah. Menipis. Hasilnya malu, panen gak ada, pohon ini, pohon itu, kering di tempatnya, kegirangan pun pergi di antara anak manusia. Sebenarnya apa sih yang setan kehendaki dengan menyerang dunia? Termasuk umat Tuhan. Ayat 9. Itu kuncinya sebelum baca ayat 10, 11, 12. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Saya ulang lagi ayat 9. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap. The devil's real motive, motivasi setan sesungguhnya, dengan menyerang pekerjaan ekonomi seseorang. You believe it or not? Dan saya ngomong ini menaruh posisi sebagai pemberi ya. Bukan sebagai pendeta, lalu kita terima persembahan untuk gereja. Bukan ya. Let me talk to you as a giver myself. Tujuan utama setan menyerang ekonomi atau pekerjaan seseorang adalah untuk melenyapkan korban sajian dan korban curahan di rumah Tuhan. Korban sajian itu berarti melenyapkan gandum. Korban curahan itu melenyapkan anggur. Sebenarnya yang diserang sama setan itu bukan uang, tapi kemampuan kita untuk memberi persembahan. Oke, saya ajak Anda untuk mikir ini. Di poin ini mungkin saya tidak lanjut karena maksudnya saya tidak akan lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Saya lanjutkan besok. Tapi coba saya jelaskan, dwell on this dulu, dengarkan. Dari sini juga antidotnya kelihatan. Berarti kita tahu gimana caranya menghadapi setan di ball court-nya dia. Kita harus hadapi setan langsung di lapangan dia. Jangan jadi jago kandang. Alright. Sebenarnya yang ditargetkan oleh setan adalah persembahan kita. Setan tidak ingin keuangan kita itu dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan orang. Yang setan benci itu misi. Supaya di rumahku tidak ada roti. Nah, ngomong begini tentang gereja. Saya beritahukan kenetralan saya. Di gereja kita, saya arahkan keuangan itu harus kemana. Membangun 2030-300 gereja. Keuangan itu harus ada di kaki Rasul, bukan di tangannya. Rasul tidak boleh otak-atik keuangan. Itu ada CFO-nya. Ada Chief Financial Officer-nya, semua dilakukan secara profesional. Jadi sementara saya bicara seperti ini, I do not know, saya tidak tahu. Apakah gereja kita ini sekarang punya money or not. Tapi ini semua kebenaran, tidak tergantung kondisi manusia atau kondisi orang. Tapi sebenarnya, saya ngerti maksud setan, termasuk dalam kehidupan kami, hamba-hamba Tuhan.
Bahwa ketika Tuhan menyerang keuangan seseorang atau menyerang pekerjaan seseorang, dia bukan mau uang orang itu, sebab setan tidak pakai uang. Dia sedang mengambil the blessing atau berkat orang itu. Karena terlebih diberkati memberi daripada menerima. Dia sedang menyerang persembahan supaya uang orang itu tidak dipakai untuk Tuhan. Berarti kalau kita diserang, kita harus tetap memilih untuk menjadi giver. Karena kita tahu itulah satu-satunya hari-hari kita bertahan. Dan itulah senjata satu-satunya untuk menang. Give, it will come back to you. Saya tidak ngomong ini karena fundraising, lalu sekarang kolektor dijalankan. No loh ya. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Itulah sebabnya keluarga kami selama pandemi always choose to give. Hari ini saya berdiri bicara gini firman seperti sama Anda. Tangan kiri kalau memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Tangan kanan kalau memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Jadi apa yang saya beritahukan pada Anda, tolong jangan beritahu pada tangan kiri saya. Boleh? Saya ngomong ini secara profesional sebagai pengajar soalnya. Andai kata saya bukan pengkhotbah, saya tidak boleh ngomong begini. Kalau sudah memberikan persembahan, diam saja. Tapi saya harus memberitahukan, karena saya punya mandat untuk jadi teladan. Jadi saya nggak boleh khotbah kalau saya tidak sendiri mau melakukannya. Saya tidak boleh suruh orang pergi kemana, jemaat, ayo kita ke situ kalau saya sendiri tidak mau ke sana. Hari ini, sekalipun menyandang gelar hamba Tuhan, saya dan istri saya memberi kepada para hamba-hamba Tuhan hari ini, today. Kami transfer ke hamba-hamba Tuhan today. Bukan 1, 2. Puluhan today. Personal blessing from the senior pastor. Saya tidak mau pakai gelar pastor berarti selalu menerima. Salah pikiran itu. Kita semua itu pastor kek, businessman kek, housewife kek, ibu rumah tangga kek. Atau hari ini kita adalah mahasiswa kek, nenek-nenek kek, kakek-kakek kek. Kita semua itu Christians, kita semua itu orang Kristen, berarti kita semua itu giver. Kita semua pemberi. I know the only thing that makes my family survive is giving. Notabene hamba Tuhan menerima? No, hamba Tuhan juga harus memberi hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga harus memberi pengusaha. Family kita sudah terlatih untuk memberi kepada semua orang, tak peduli profesinya. Kalau Tuhan suruh, kita jalan. Kita go. Saya ingin Anda untuk mengerti prinsip ini. Bahwa yang setan serang adalah giving. Berarti kita bisa seperti wanita yang memberi 2 peser uang itu. Bukan karena gereja minta dana, no ya. Kita bisa memberi dalam kekurangan. Karena giving is your status. Dan itu yang serang setan. Supaya tidak ada korban sajian, tidak ada korban curahan. Di rumah Tuhan tidak ada roti. Ini bukan bicara tentang persepuluhan. Ini bicara tentang hati yang memberi. Saya ngerti kalau gitu itu yang setan mau. Justru aku kasih yang berlawanan. Kalau itu yang setan kehendaki justru harus saya lawan arus. Kalau itu adalah kutuk yang dia lemparkan berarti itu berkat terselubung. Saya tidak bisa memberi dalam kelimpahan. Saya beri dalam kekurangan. Karena saya tahu itu memuliakan Tuhan. Kalau setan serang saya di situ, setiap senjata ditempa melawan aku tidak akan berhasil kan? Justru setiap senjata yang ditempa melawan Anda, pakai itu untuk lawan dan pukul setan kembali. Justru kalau setan berkata don't give, then you give. Kalau setan berkata don't love, then you love. Kalau setan berkata don't forgive, jangan ampuni, then you forgive. Kalau setan berkata jangan bersyukur, then you sing. Karena kita tahu setiap senjata ditempa melawan kita, bukan hanya tidak akan berhasil, tapi justru menggarisbawahi keberhasilan kita. Setiap senjata ditempa melawan kita, justru jadi peluru dan alasan keberhasilan kita. Saya ngerti ayat ini adalah pewahyuan, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Aha, itu dia. Berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Berkabunglah para imam, mereka bukan berkabung untuk persembahan umat. Mereka berkabung untuk worship umat yang telah menguap. Karena itu saya beranikan diri in times like this, to preach like this. Karena saya tahu, yang dipertahankan bukanlah uang. Worship para pengusaha
worship para profesional. Setiap hari kita work for money di luar sana. Don't worship it. Bagaimana caranya kita tidak menyembah kalau kita tidak memberi? Oh haleluya. Ini adalah firman Tuhan. Jadi pahami sekarang, rahasia kemenanganmu terletak pada tabur tuai. Sekalipun kita seolah-olah tidak bisa memberi apa-apa. Rahasia kita, kunci urapan kita, Roh Kudus katakan, tetap di sana. Ketahuilah ini, camkanlah. Jangan punya mental korban. Roh Kudus ingin bermitra dengan Anda. Ketika sang janda itu memberikan satu-satunya dari tepung itu, justru minyaknya tidak pernah berhenti mengalir. Aneh ya, kerajaan sorga adalah kerajaan yang paling strange menurut saya. Kalau saya jadi janda itu, gak ngerti prinsip kebenaran tabur tuai, saya pasti akan tahan. Karena sedikit ya harus bertahan. Setelah aku makan, janda itu jujur berkata, aku dan anakku akan mati. Malah Elisa berkata, no, cook that for me. Masak itu, dimasak. Malah justru minyaknya tidak berhenti. What a strange kingdom. Kalau kita mau mengikuti Yesus, jangan mengikuti level manusia. Ikutlah di level Yesus. Yesus berkata, give, it will come back to you. Saya hentikan di sini, sampai ke giving sebelum saya memberitahu. Besok hari, saya ceritakan kepada Anda, apa yang saya dapatkan tentang tahun depan, besok malam saya akan beritakan. Saya dapat sesuatu yang spesifik, bukan hanya months, bulan, tapi juga apa yang Tuhan katakan akan terjadi di dunia ini. Saya berharap ini cukup dulu untuk kita resapi. Semoga Roh Kudus semakin dekat berjalan dengan setiap kita. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan.